Kisah nyata, tukang sol sepatu dapat pahala haji mabrur walau gagal berangkat. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk gagalnya pergi ibadah haji. Hal ini bukan kali pertamanya terjadi. Bahkan seseorang bisa mendapatkan pahala haji mabrur walau tak jadi berangkat ke tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima tersebut. Salah satunya seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang sol sepatu ini. Seorang ulama ahli fikih dan hadis, Abdurrahman Abdullah Ibnu Al-Mubarak, setelah selesai menjalankan prosesi ibadah haji, kemudian ia tertidur. Saat tertidur, ia bermimpi dua malaikat turun dari langit dan saling bercakap. Dalam percakapan, kedua malaikat tersebut membahas tentang jamaah haji yang tidak diterima ibadahnya. Padahal ketika itu jumlah jamaahnya mencapai 6.000 orang. Abdurrahman Abdullah bin Ibnu Al-Mubarak pun menangis. Ia bergetar karena khawatir jika ibadah hajinya itu sia-sia dan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang diperbincangkan kedua malaikat tersebut. Ulama itu berpikir semua orang telah datang dari belahan bumi yang jauh hanya untuk beribadah haji dengan kesulitan yang besar dan keletihan sepanjang perjalanannya. Mereka telah berkelana, namun sayangnya semua usaha menjadi sia-sia. Sambil bergetar, ia melanjutkan percakapan kedua malaikat itu yang masih membahas tentang ibadah haji. Tiba-tiba salah satu malaikat itu mengatakan bahwa ada seseorang yang mendapatkan pahala haji mabrur meski tidak jadi berangkat. Namun ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, akan tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata salah satu malaikat itu. Kenapa bisa begitu? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Ali bin Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu di kota Damaskus. Mendengar pertanyaan malaikat itu, Abdullah ibnu Al-Mubarak pun terbangun dari tidurnya. Ketika sepulangnya berhaji, ia langsung menuju Damaskus, Syria, mencari keberadaan tukang sol sepatu itu yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala haji. Setiap sudut kota Damaskus ia telusuri, mencari tukang sol sepatu yang disebutkan kedua malaikat itu di mimpinya tadi. Kemudian ia mendapatkan kabar bahwa Ali bin Al-Muwaffaq berada di tepi kota. Abdullah Al-Mubarak bergegas ke lokasi tersebut. Pencariannya berhasil. Ia menemui seorang pria dengan pakaian lusuh. "Benarkah Anda Ali bin Al-Muwaffaq?" tanya Abdullah Al-Mubarak. "Betul Tuan, apa yang bisa saya bantu?" kata Ali. Kemudian Abdullah Al-Mubarak pun bertanya, mengapa Ali bisa sampai mendapatkan pahala haji mabrur? Mendengar itu, Ali kebingungan karena ia sendiri tidak tahu apa yang membuatnya mendapatkan pahala haji tersebut. Abdullah Al-Mubarak meminta Ali menceritakan apa saja yang ia lakukan dalam hidupnya selama ini. Ali pun akhirnya menceritakannya. "Sejak 10 tahun lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit, saya kumpulkan. Hingga akhirnya pada tahun ini, saya memiliki 350 dirham, cukup untuk berhaji. Saya sudah siap berhaji," kata Ali. Tapi sayangnya, Ali gagal berangkat karena istrinya saat itu sedang mengidam yang sangat berat. Saat itu, istrinya menginginkan masakan yang aromanya ia cium. Kemudian Ali mencarinya dan menemukan asal sumber aroma masakan tersebut dari dalam gubuk reot. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya, ujar Ali bin Al-Muwaffaq. Tapi janda itu tidak ingin memberikan makanan yang dimasaknya.
dengan alasan makanan itu halal baginya dan haram untuk orang lain. Ternyata daging yang sedang ia olah itu bangkai keledai, maka tidak bisa dimakan dan terpaksa mengambil bangkai tersebut. Merasa iba, Ali akhirnya kembali ke rumahnya untuk memasak makanan sehat dan halal. Kemudian kembali lagi ke gubuk itu dan sekaligus memberikan uang tabungan hajinya. Pakailah uang ini untuk keluargamu, gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Mendengar cerita tersebut, Abdullah Al-Mubarak tak bisa menahan air matanya. Terungkap sudah rahasia mimpi itu. Ternyata inilah amalan yang dilakukan oleh Ali bin Al-Mu'afak, sehingga Allah menerima amalan hajinya meski ia tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab.